Sepertinya lagi rame lagi begitu ya terkait investasi bodong, Sasa dan juga Kak Olive. Sebetulnya mengapa sih, kenapa juga Indonesia ini sangat riskan sekali warganya terkena investasi bodong? Karena memang bukan hanya 1-2 kali saja kasusnya, Sasa. Dan ini korbannya selalu banyak, tidak sedikit. Apakah memang terkait literasi keuangannya kah begitu, yang mana juga belum semaksimal itu warga kita, atau justru memang pelaku dari investasi bodong ini yang memang terus berinovasi, yang mana juga mengecohnya makin hebat nih Kak Olive. Dan ditambah lagi dengan mungkin lagi BU gitu ya. Bagaimana? Memang ini kasusnya hilang timbul ya. Terus ya seperti yang Bram tadi juga sampaikan, makin lama tuh makin jago, makin macem-macem gitu kan bentuknya, seperti yang tadi juga sempat disampaikan, ada project bodong lah terkait solar dan sebagainya. Memang kalau dibilang Indonesia itu literasi keuangannya masih lemah. Jadi masih rendah ya, jadi banyak yang memanfaatkan situasi ini. Memanfaatkan dengan cara apa? Mendekati dengan iming-iming yang langsung besar. Jadi kebanyakan orang udah mikirnya keuntungannya dulu tanpa mau meriset kira-kira kalau misalnya main proyekan kayak tadi ya, proyekannya beneran ada nggak sih? Pengadaannya beneran ada nggak sih? Tanpa mereka mau belajar gitu. Atau misalnya kalau dalam bentuknya katakanlah arisan emas, mereka nggak cari tahu dulu tuh sebenarnya return emas dalam jangka panjang itu berapa. Diiming-iminginnya lebih bagus, oh gampang nih tinggal titip duit aja mau. Yang kedua sebenarnya yang aku lihat belakangan ini adalah karena terlalu percaya juga sama sosok. Sosok tuh bisa macam-macam ya. Bisa sosok yang mungkin sebelumnya udah pernah kasih dia keuntungan, sebelumnya ini bener nih misalnya bisnisnya atau investasinya. Tiba-tiba udah bener orang makin percaya, naruh duitnya makin gede, tiba-tiba dikasihnya yang nggak bener habis itu. Yang nggak benernya ini nyangkut. Ya beberapa juga kita udah sempat ketemu kan case-case-nya yang besar-besar, sebelumnya bekerja di institusi apa, terus dia resign, punya nasabah nih banyak, nasabahnya namanya udah percaya sebelumnya, oh di institusi tersebut udah punya posisi yang bagus, dia pindah ya saya ikut dong, uang saya selama ini uang saya aman-aman aja. Tapi ketika pindah ternyata nggak seperti sebelumnya. Nah ngomong-ngomong kepercayaan sama nih seperti yang terjadi di Kalsel ya Bram ya, di mana ada kasus investasi bodong dan ini modusnya adalah BBM gitu. Nah ini bahkan terkait dengan institusi gitu. Ini sebenarnya seperti apa? Karena ketika misalkan kayak seseorang memutuskan untuk berinvestasi, tentu saja salah satu faktor adalah tadi ada faktor trust dari seseorang. Ini seperti apa? Ya memang. Nah tadi kalau kita ngomongin sosok, mungkin juga kan ini yang bertindak istrinya ya kalau nggak salah. Istrinya mungkin juga di daerah tersebut adalah orang yang disegani gitu ya, dipandang. Gitu terus ternyata secara penampilan juga wah kayaknya nih orang ini meyakinkan gitu ya. Kok tiba-tiba bisa beli ini beli itu? Pasti orang nih namanya orang daerah ya tergoda. Sebenarnya kita nggak bisa salahin juga, walaupun mungkin ada salahnya pengen cepat kaya, tapi tetap kita nggak bisa judge. Sebagian dari mereka mungkin nggak ngerti gitu loh. Yang dia tahu mungkin ini yang bener. Harusnya yang lebih pintar dong yang ngayomin mereka gitu kan. Ya memang sosok ini menurutku adalah sesuatu yang sangat bisa mempengaruhi orang untuk terjun ke investasi bodong. Sebenarnya kalau kasusnya seperti solar tadi aku paham. Jadi ini sebenarnya kemungkinan besar main project, butuh funding, ya mungkin aja awal-awal iya beneran, tapi mungkin ke belakang-belakangnya jadi fiktif, atau sebenarnya dari awal emang beneran fiktif. Nah kalau awalnya bener tapi kemudian ternyata nggak bisa dibayarkan, apakah itu berarti awalnya tidak termasuk investasi bodong? Nah oke. Jadi kalau ini kan kita nggak belum tahu nih kelanjutannya, sebenarnya awalnya ini ada beneran atau enggak sih. Kalau yang dulu kan yang pengadaan waktu COVID-19 alat kesehatan, ada yang memang pertamanya bener abis itu jadi macet, ada yang emang udah bodong aja dari awal. Kalau pertamanya bener abis itu belakangnya jadi macet, ya berarti mungkin awalnya ya dia bener aja, tapi udah dapet duit banyak, akhirnya kalau bisa ngumpulin lebih banyak kenapa enggak, proyeknya enggak ada. Tapi ada juga yang memang fiktif dari awal, dalam artian ya sebenarnya proyeknya nggak pernah ada gitu. Oke, saya sepakat sih terkait sosok ini memang hal yang tentunya paling menjadi masalah sebetulnya. Karena memang masalah sosok ini kalau kita cermati lebih dalam terkait investasi bodong, misalnya saja ada keluarga kita yang mana juga sudah terjerat investasi bodong lebih dulu, meyakinkan kembali keluarga-keluarga lainnya. Nah ini sahabat dan juga lain-lainnya. Memang power of word of mouth-nya jadi terasa banget begitu. Atau mungkin lihat dari postingan selebriti. Nah, itu dia. Nah, kita makin nggak bisa lagi untuk mengenai investasi bodong. Nah, kalau misalnya, kalau melihat juga dari upaya pemerintah nih Kak Olive, pemerintah juga nggak berhenti-berhenti loh saya melihat begitu bagaimana untuk mencegah hal ini terjadi. Tapi nyatanya memang sepertinya lebih cepat
terkait inovasi investasi bodong terhadap sistem yang pemerintah buat dan juga literasi keuangan dan juga investasi bagi masyarakat. Sebetulnya apalagi yang kiranya perlu digali, perlu dipelajari kembali terkait investasi yang mana juga masyarakat kita agar lebih mengerti begitu membedakan terkait investasi mana yang memang resmi dan juga bodong. Karena ini di Indonesia ini literasinya tuh untuk keuangan cukup rendah, terutama di kota-kota tier 2 dan tier 3. Jadi yang paling penting sebenarnya kalau udah tahu masyarakatnya tingkat masyarakat Indonesia untuk membaca juga kan termasuk yang rendah. Kalau udah tahu masyarakatnya banyak yang nggak suka baca, banyak yang nggak suka nonton berita, cari informasi yang gini-gini, sukanya nonton entertainment, maka harusnya pemerintah mau bikin penyuluhan lagi lebih mendalam. Penyuluhan misalnya ya bikinlah sesekali sebulan sekali penyuluhan terkait mana sih instrumen investasi yang benar, mana sih instrumen investasi yang nggak benar, gimana aja sih mekanismenya gitu. Oke. Dan mungkin yang masyarakat juga perlu tahu. Nah ini modus-modus yang paling banyak terjadi ini apa aja sih, Olive? Memang belakangan kalau yang aku sering dengar dan beberapa temanku juga kena arisan. Oke, Arisan. Karena arisan itu menurutku yang paling gampang untuk mereka merekrut. Apalagi sekarang eranya sosial media. Ini ada cerita ya. Kebetulan teman dekatku sendiri nih yang kena gitu. Dia tuh sampai bilang, oh gila gue ketipu banget karena penampilan sosial medianya dia. Jadi dia bisa foto di depan mobil mewah, punya anjing kayak kesannya Flexing anjingnya gitu ya. punya dia, anjing yang mahal. Padahal sebenarnya bukan punya dia. Ya tujuannya ngumpulin dana dari arisan, duitnya dibawa kabur. Oke, skemanya seperti apa sih kalau yang arisan ini, Kak Olive? Karena memang kalau lihat arisan versi saya dulu arisan gitu ya, ini anggotanya juga arisan ya? Iya, sempat arisan. Ini orang-orang yang dikenal begitu. Kenapa ada orang lain yang kita bisa bilang pelaku kejahatan begitu di dalam anggota arisan tersebut? Oke, yang pertama misalnya duitnya udah kekumpul, pertama ngocok lama-lama uangnya dibawa kabur. Karena arisan itu kalau yang udah tingkatnya apalagi sosialita ya, nggak cuma duit doang, misalnya Hermes. Tapi abis itu Hermesnya sebenarnya nggak ada. Atau berlian gitu. Itu satu. Cara yang kedua nih aku juga kaget dengar dari temanku adalah aku baru tahu jadi ternyata misalnya kita main arisan nih bertiga. Terus Sasa dapat terus kamu sebenarnya mau ambil karena kamu butuh duit. Iya. Nah, nanti kamu bisa dapat 80% doang dari uang itu, Sasa 20%-nya. Nah, jadi kayak minjemin, betul. Tapi kamu nggak bakalan dapat 100%-nya. Dari situ aja dia udah untung. Nah, nanti si bandar arisannya tuh bisa lempar ke orang di luar arisan kayak gini. Ini ada anak arisan pengen dapat duitnya, lu mau nggak talangin dulu? Jadi kan nanti kalau ada yang keluar, kalau nama dia keluar, lu dapet nih dari misalnya lu harusnya dapat 100 juta si anak arisannya ini. Pas nama dia keluar, lu dapat 100 jutanya kan dia cuma 80 juta. Tapi lu ngasih dia 80 juta. Untuk kayak gini berarti nggak ada kesepakatan di awal gitu ya? Biasanya itu dari teman ke teman. Nggak ada hitam di atas putih gitu? Dari teman ke teman. Ya? Betul, dari teman ke teman atau udah biasa, pertama udah ngambil sekali, 2 kali, ketiga kalinya tuh baru. Selain arisan, apa lagi nih Olive? Selain arisan, terus juga ya robot trading. Ya kan, terus pengadaan yang kayak tadi juga banyak. Cuma kalau pengadaan yang kayak tadi mungkin sebenarnya yang lebih banyak tuh bukan hanya fiktif, tapi mungkin awalnya iya, lama-lama jadi macet. Oke.